Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan, salam Indonesia yang binika untuk kita semuanya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, pada saat ini kita akan membicarakan tentang konsep keadilan gender dalam konteks kehidupan ASN. Nah, kalau kita bicara masalah gender, maka sebenarnya tidak hanya satu pengertian. Ya, ada keragaman makna gender itu sendiri. Pertama, gender adalah sebagai sebuah fenomena sosial biasa. Ada laki-laki, ada perempuan, laki-laki pakai kopiah, perempuan pakai jilbab. Itu adalah sebuah fenomena biasa. Yang kedua, gender adalah sebagai sebuah persoalan. Ketika yang pakai kopiah lebih dikasih kesempatan untuk jadi pemimpin di lingkungan ASN kita daripada perempuan, maka saat itulah yang kemudian gender sebagai sebuah persoalan. Nah, yang ketiga adalah gender sebagai cara pandang, perspektif kita di dalam melihat sesuatu. Kemudian gender sebagai sebuah alat analisis dan gender sebagai sebuah gerakan kesadaran. Nah, ibu bapak sekalian yang saya hormati, sekarang coba kita akan mulai latihan ya. Apakah yang Anda pikirkan ketika ditanya peran, status, ciri fisik laki-laki dan perempuan? Ya. Walaupun tadi ada 6 macam ya identitas gender, sekarang kita fokus pada laki-laki dan perempuan aja ya. Nah, sekarang coba ibu bapak sekalian, satu kata ketika ditanya apa sih peran, status, ciri fisik laki-laki dan perempuan. Oke, sudah? Laki-laki apa? Perempuan apa? Wah, luar biasa sekali, sudah dicatat semuanya ya. Nah, sekarang coba kita kompilasi ya, coba kita gabungkan semua dengan apa yang sudah dituliskan oleh ibu bapak semuanya. Nah, biasanya kalau ada di sekitar kita itu laki-laki ya, itu biasanya ada yang memberikan identitas mempunyai jagon, mempunyai alat kelamin, dia kuat, dia menjadi pemimpin. Dalam konteks agama misalnya dia dapat warisan double, dia rasional, dia menafkahi, membuai, menjadi pelindung dan lebih kuasa. Itu biasanya kata-kata yang sering dilekatkan kepada istilah laki-laki. Sedangkan yang untuk perempuan misalnya adalah dia mempunyai vagina, dia menyusui, menstruasi, melahirkan, lembut, emosional, dinafkahi, didampingi, dipimpin, dilindungi, penggoda dan cerewet gitu ya. Nah, dari identifikasi apa yang sudah dilakukan oleh ibu bapak sekalian ini, kira-kira mana yang bisa dipertukarkan dan mana yang tidak dapat dipertukarkan. Nah, yang tidak dapat dipertukarkan itu ya yang kita sebut dengan kodrat atau di dalam teori kita sebut seks ya. Sedangkan yang dapat dipertukarkan itulah yang namanya gender ya. Yang itu hasil daripada sebuah konstruksi masyarakat. Misalnya apa tadi ya? Jadi kalau yang sifatnya kodrat itu adalah sesuatu yang melekat pada secara biologis dia laki-laki maupun dia perempuan gitu. Nah, sekarang kita mencoba melihat apa sih perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin yang tadi sering kita sebut sebagai kodrat ya. Jadi perempuan bisa menyusui itu kodrat, tapi mau menyusui berapa tahun, mau berapa lama ya, itu adalah konstruksi. Perempuan bisa hamil, melahirkan itu kodrat, tapi mau punya anak berapa, mau melahirkannya dengan cara apa, itu adalah sebuah konstruksi yang itu ada ruang-ruang negosiasi dengan pasangannya misalnya begitu. Nah, jadi kalau kita melihat perbedaan gender dengan jenis kelamin ya, yang sifatnya jenis kelamin ini adalah biologis, gawan bayi kata orang Jawa. Sedangkan gender ini adalah konstruksi sosial, kesepakatan sosial. Ini yang disebut dengan gawean. Nah, jadi jenis kelamin adalah perbedaan biologis laki-laki dan perempuan berikut fungsi reproduksinya. Sehingga sifatnya ini adalah ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, tidak dapat diubah fungsinya, lalu juga berlaku sepanjang zaman. Jadi orang perempuan hamil baik di Indonesia maupun di Amerika ataupun di Gunung Kidul itu sama aja. Orang hamil ya seperti itu gitu. Karena itu yang sifatnya jenis kelamin atau kodrat ini adalah perempuan itu menstruasi termasuk premenopause, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Sedangkan laki-laki kodratnya yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan, mohon maaf ya, hanya satu toktil gitu, yaitu apa? Membuai. Gitu kan. Nah, sedangkan gender adalah konstruksi sosial yang mana ini adalah perbedaan
sifat, peran, posisi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang itu hasil konstruksi atau kesepakatan atau musyawarah sosial. Sehingga sifatnya adalah buatan manusia, bersifat sosial, dapat dipertukarkan sesuai dengan kepatutan budaya dan juga kesepakatan sosial, sesuai dengan kebutuhan dan juga tergantung kepada waktu dan juga kepatutan budaya setempat. Jadi cara paling mudah untuk membedakan apakah itu kodrat atau tidak adalah kira-kira pekerjaan itu dilakukan dengan alat kelamin atau tidak. Jadi kalau nyapu, bikinin minum untuk suami, itu kira-kira mau dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan alat reproduksi? Enggak juga kan? Berarti itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, karena itu nyapu, nyuapin anak, nyetrika baju itu adalah sifatnya gender, bukan kodrat. Apalagi ditambahi kodrat perempuan, begitu ya. Itu. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, kapan gender itu menjadi sebuah persoalan? Gender akan menjadi sebuah masalah ketika menimbulkan ketidakadilan gender. Jadi kalau laki-laki berambut pendek, perempuan berambut panjang, nggak ada masalah. Laki-laki suka warna biru, perempuan suka warna pink, nggak ada persoalan. Tetapi ketika yang berambut pendek itu lebih dinilai pemberani daripada yang berambut panjang, yang itu berdampak kepada kemanfaatan dari sesuatu, maka itu kemudian menjadi persoalan. Nah, misalnya yang sering juga terjadi adalah katakanlah begini, ketika laki-laki itu dilabeli sebagai kepala rumah tangga, maka dia harapannya akan menjamin kelangsungan hidup, melindungi keluarganya. Nah, ketika ada laki-laki yang kebetulan dalam kondisi tertentu tidak melakukan peran itu, sering juga kemudian disalahkan, gitu ya. Kadang-kadang karakternya juga dilabeli bahwa laki-laki itu berpikir logis dan juga macho begitu. Sebaliknya, perempuan itu karena dianggap sebagai ibu rumah tangga, dia mempunyai peran-peran emosional atau ekspresif dan juga banyak yang diasumsikan berperan di isu-isu domestik dan pengasuhan. Karakternya adalah lemah lembut dan mudah menangis. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, ini perlu kita garis bawahi juga ya. Jangan-jangan kenapa sih harapan hidup perempuan itu lebih panjang daripada laki-laki? Karena laki-laki di masyarakat kita itu nggak boleh sedih dan nggak boleh takut. Padahal itu secara psikologi laki-laki juga manusia biasa. Dia juga boleh dong takut dan boleh dong sedih. Karena kalau ini tidak diselesaikan dengan baik ya tugas-tugas itu, maka akan menimbulkan persoalan psikologi bagi laki-laki. Gitu ya. Jadi sebenarnya konsep keadilan gender ini tidak hanya pro terhadap kebahagiaan perempuan ya, tapi juga pro terhadap kebahagiaan laki-laki supaya sama harapan hidupnya itu sama panjangnya begitu. Untuk lebih memperkuat bagaimana melihat suatu persoalan itu menjadi sebuah masalah ya, isu-isu gender di masyarakat kita menjadi masalah, maka kita akan menggunakan 3 alat analisis.